Halo teman-teman, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Justin Angelika, NPM 2142319 dari jurusan akuntansi kelas BUMJ. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Tripitaka. Nah, Tripitaka itu adalah kitab suci agama Buddha yang berisi kumpulan ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajar Dhamma. Nah, Tripitaka ini berarti 3 keranjang yang artinya wadah atau kelompok atau sebuah kumpulan. Nah, terdiri atas Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, Tripitaka ini menjadi sumber utama dalam menggali ajaran bagi kita umat Buddha. Nah, saya akan masuk dalam sejarah Tripitaka. Nah, jadi diawali dengan adanya pertemuan Sangha di Goa Satapani untuk mengumpulkan dan menyusun secara sistematis ajaran Sang Buddha yang A. Ananda mengulangi khotbah Sang Buddha dan Y.A. Upali mengulangi Vinaya. Terkumpulnya semua ajaran Buddha pertama kali dikenal sebagai kitab suci Tripitaka. Sabda Sang Buddha yang terakhir, jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai penelitian dan melindungi bagi dirimu. Lalu setelah Buddha Gautama mencapai parinibbana, diadakanlah sidang agung atau Sangha Samaya pertama di Goa Satapana di kota Rajagaha 343 sebelum Masehi. Nah, sidang ini dipimpin oleh Ya Akasapatera. Sidang ini dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya telah mencapai tingkat arahat. Nah, sidang ini itu bertujuan untuk menghimpun ajaran-ajaran Sang Buddha Gautama yang diberikan di tempat-tempat yang berlainan pada waktu-waktu yang berbeda dan kepada orang-orang yang berlainan pula selama 45 tahun. Nah, lalu dalam sidang tersebut Ya Upali mengulang tata tertib para biku dan bikuni Vinaya, dan Ya Ananda mengulang khotbah-khotbah atau yang disebut dengan sutta. Lalu Buddha Gautama, ajaran ini dihafalkan di luar kepala dan diajarkan juga kepada orang lain dari mulut ke mulut. Nah, lalu ada sidang agung yang kedua, yaitu diselenggarakan di kota Wesali lebih kurang 100 tahun kemudian, kira-kira ada 43 sebelum Masehi. Nah, sidang ini tuh diadakan untuk membicarakan tuntutan segolongan biku atau golongan mahasangika yang menghendaki agar beberapa peraturan tertentu dalam Vinaya yang dianggap terlalu keras diubah dan diperlunak. Nah, dalam sidang ini golongan mahasangika memperoleh kekalahan dan sidang memutuskan untuk tidak mengubah Vinaya yang sudah ada. Nah, pimpinan sidang ini adalah Y.A. Revata. Lebih kurang 230 tahun setelah sidang agung pertama, diselenggarakanlah sidang agung ketiga di ibu kota kerajaan Asoka, yaitu Pataliputta. Nah, sidang ini dipimpin oleh Y.A. Tissa Monggaliputta dan bertujuan menertibkan beberapa perbedaan pendapat yang menyebabkan perpecahan di dalam sangha. Nah, di samping itu, sidang memeriksa kembali dan menyempurnakan kanon atau biasa disebut dengan kitab suci Pali. Nah, dalam sidang agung ketiga ini, ajaran Abhidhamma diulang secara terperinci sehingga dengan demikian lengkaplah dengan kanon Pali yang terdiri atas 3 kelompok besar. Nah, meskipun belum dituliskan dalam kitab-kitab dan masih dihafal di luar kepala, golongan para biku yang terkena penerbitan meninggalkan golongan Satawariwada, pendahulu dari golongan yang sekarang dikenal sebagai Theravada, dan mengungsi ke arah utara.
Nah, lalu ada sidang agung keempat, yaitu diselenggarakan di Sri Lanka pada 400 tahun setelah Sang Buddha Gotama mangkat. Nah, sidang ini berhasil secara resmi menulis ajaran-ajaran Buddha Gotama di daun-daun lontar yang kemudian dijadikan buku Tripitaka dalam bahasa Pali. Nah, kitab suci Tripitaka ini terdiri atas 3, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu ada Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, dan juga ada Abhidhamma Pitaka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan Vinaya Pitaka. Nah, Vinaya Pitaka ini berisi tentang hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan para biku dan bikuni yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu ada kitab Sutta Vibhanga, berisi peraturan-peraturan para biku dan bikuni. Nah, biku Vibhanga ini berisi 227 peraturan yang mencakup 8 jenis pelanggaran, di antaranya terdapat 4 pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkannya seorang biku dari sangha dan tidak dapat menjadi biku lagi seumur hidupnya. Nah, keempat pelanggaran itu adalah berhubungan intim, lalu ada mencuri, membunuh, atau menganjurkan orang lain untuk membunuh diri, atau membanggakan diri sendiri itu secara berlebihan gitu. Tentang tingkatan kesucian atau kekuatan batin luar biasa yang dicapai. Untuk ketujuh jenis pelanggaran lain ditetapkan hukuman dan pembersihan yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang bersangkutan. Bikuni Vibhanga ini berisi peraturan-peraturan yang berupa bagi para biku, hanya berjumlahnya itu lebih banyak gitu. Nah, jadi lalu ada kitab Kandakaka. Nah, terbagi menjadi Bhagawangga dan Culawangga. Kitab Mahawangga ini berisi peraturan-peraturan dan uraian tentang upacara penabisan biku, upacara uposata pada saat bulan purnama dan bulan baru, di mana dibacakan patimokkha, ya, atau biasa disebut dengan peraturan disiplin bagi para biku. Nah, peraturan tentang tempat tinggal selama musim hujan atau disebut dengan wasa, upacara pada akhir wasa atau biasa disebut dengan pawarana, peraturan-peraturan mengenai jubah katina setiap tahun. Lalu ada peraturan para biku yang sakit, peraturan tentang tidur, tentang bahan jubah, tata cara melaksanakan upacara sangha, dan juga tata cara dalam hal terjadinya perpecahan. Nah, lalu ada kitab Culawangga, yaitu berisi peraturan-peraturan untuk menangani pelanggaran tata cara penerimaan kembali seorang biku ke dalam sangha. Nah, lalu setelah melakukan pembersihan atas pelanggarannya, tata cara untuk menangani masalah-masalah yang timbul, berbagai peraturan yang mengatur seperti adanya cara mandi, mengenakan jubah, lalu ada menggunakan tempat tinggal, peralatan, tempat bermalam, dan sebagainya. Mengenai perpecahan kelompok-kelompok biku, kewajiban guru dan calon biku, pengucilan dari upacara pembacaan patimokkha, penabhisan, dan bimbingan bagi bikuni. Lalu ada kisah mengenai pesamuan agung pertama di Rajagaha dan kisah mengenai pesamuan agung kedua di Wesali. Nah, kitab
Pariwara memuat ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan Vinaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk dipergunakan dalam pengajaran dan ujian. Lalu yang kedua yaitu Sutta Pitaka. Nah, Sutta Pitaka ini terdiri dari 5 kumpulan atau bisa disebut dengan nikaya atau buku, yaitu 1. Ada Dikha Nikaya, merupakan buku pertama dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 34 sutta dan terbagi menjadi 3 wangga, yaitu ada Silakanda Wangga, Maha Wangga, dan Patika Wangga. Beberapa di antaranya sutta terkenal ialah Brahmajala Sutta yang memuat 62 macam pandangan salah, Samanaphala Sutta atau menguraikan sebuah kehidupan seorang petapa. Lalu ada Sigalowada Sutta memuat patokan-patokan yang penting bagi kehidupan sehari-hari umat berumah tangga. Nah, Mahasatipatthana Sutta itu memuat secara lengkap tuntunan untuk meditasi pandangan terang atau wisana. Maharibana Sutta kisah mengenai hari-hari terakhir Sang Buddha Gautama. Lalu yang kedua yaitu Majjhima Nikaya, merupakan buku kedua dari Sutta Pitaka yang memuat khotbah-khotbah menengah. Nah, buku ini itu terdiri atas 3 bagian. Lalu ada 2 panasa pertama terdiri atas 50 sutta dan panasa terakhir terdiri atas 52 sutta. Seluruhnya itu berjumlah 152 sutta. Beberapa sutta diantaranya ialah Satapala Sutta, ada Wesata Sutta, Anggulimala Sutta, Napanasati Sutta, Kayagasati Sutta, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada Anguttara Nikaya, merupakan buku ketiga dari Sutta Pitaka yang terbagi atas 11 nipata atau disebut dengan bagian, dan meliputi 9.557 sutta. Nah, sutta-sutta ini tuh disusun menurut urutan bernomor untuk memudahkan pengingatan. Nah, lalu yang keempat yaitu ada Samayutta Nikaya, merupakan buku keempat dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762 sutta. Nah, buku ini itu dibagi menjadi 5 wangga utama dan 56 bagian yang disebut samyutta. Nah, yang kelima yaitu Khuddaka Nikaya, merupakan buku kelima dari Sutta Pitaka yang terdiri atas kumpulan 15 kitab. Yaitu ada Khuddakapatha berisi 4 teks. Lalu ada kelima sutta yaitu ada Manggala, Ratana, Tirokuda, Nikikanda, dan Metasutta. Dhammapada terdiri atas 423 syair yang dibagi menjadi 26 wangga. Kitab ini itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Udana merupakan kumpulan 80 sutta yang terbagi menjadi 8 wangga. Nah, kitab ini tuh memuat upacara-upacara Sang Buddha yang disabdakan pada berbagai kesempatan dan berisi 110 sutta yang masing-masing dimulai dengan kata-kata seperti Wutam Wetam Bhagawa, yaitu demikianlah sabda Sang Bhagawa. Lalu ada terdiri atas 5 wangga, Uraga, Cula, Maha, Ataka. Lalu ada 4 wangga pertama terdiri atas 54 prosa, Prirama. Sedang wangga kelima itu terdiri atas 16 sutta, yaitu ada Wiwamana Wathu, menerangkan keagungan dari bermacam-macam alam dewa.
yang diperoleh melalui perbuatan-perbuatan berjasa gitu. Nah, lalu ada Petawatu merupakan kumpulan cerita mengenai orang-orang yang lahir di alam peta akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Nah, terus ada Teragata, kumpulan syair-syair yang disusun oleh para Tera semasa hidup Sang Buddha. Lalu ada beberapa syair berisi riwayat hidup para Tera, sedang lainnya yang berisi pujian yang diucapkan oleh para Tera atas pembebasan yang telah dicapainya. Nah, lalu ada buku yang berupa dengan Teragata yang merupakan kumpulan dari ucapan para teri semasa hidup Sang Buddha. Lalu ada cerita mengenai kehidupan Sang Buddha dulu. Lalu ada Nidesa terbagi menjadi 2 buku. Lalu ada berisi komentar Kagawisana Sutta, dan yang ketiga yaitu Abhidhamma Pitaka. Kitab Abhidhamma Pitaka berisi uraian filsafat Buddha Dhamma yang disusun secara analisis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, ada logika, etika, dan metafisika. Nah, kitab ini tuh terdiri dari 7 buah buku pakarana, yaitu Dhamma Sangani, terutama menguraikan etika dilihat dari sudut pandangan ilmu jiwa. Lalu yang kedua ada Wibangga, menguraikan apa yang terdapat dalam buku Dhamma Sangani dengan metode yang berbeda. Nah, buku ini tuh terbagi lagi menjadi 8 bab, dan masing-masing bab itu mempunyai 3 bagian. Lalu yang ketiga ada Dakuta, terutama membicarakan mengenai unsur-unsur batin. Buku ini tuh dibagi lagi menjadi 14 bagian. Lalu ada Pugalapanati, menguraikan mengenai jenis-jenis watak manusia yang dikelompokkan menurut urutan bernomor dari kelompok 1 sampai dengan 10, seperti sistem dalam kitab Anguttara Nikaya. Nah, yang kelima yaitu Katawathu, terdiri atas 23 bab yang merupakan kumpulan percakapan-percakapan kata dan sanggahan. Terdapat pandangan-pandangan salah yang dikemukakan oleh berbagai sekte tentang hal-hal yang berhubungan dengan teologi dan metafisika. Lalu yang keenam yaitu Yamaka, terbagi menjadi 10 bab yang disebut Yamaka, yaitu ada Mula, Kadaya, Ayatana, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada Patana, yaitu menerapkan mengenai sebab-sebab yang berkenan menjadi 24 pacaya, yaitu hubungan-hubungan antara batin dan juga jasmani. Nah, kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah disediakan di e-learning. Nah, yang pertama yaitu mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Nah, karena sumber galian utama dalam ajaran agama Buddha itu berisi dhamma yang bisa dijadikan pedoman untuk perlindung pada tisarana. Nah, pedoman dalam mengembangkan karakter diri baik secara akademis ataupun profesi mengandung nilai dan norma yang relevan dengan kehidupan agar kita itu bisa selalu dijalankan yang benar. Apalagi kita ini kan sebagai umat Buddha, tentu kita itu harus beracuan kepada kitab suci dan juga Tripitaka. Nah, jadi Tripitaka itu dapat membawa pengaruh baik bagi kehidupan kita itu yang sebagai umat Buddha. Nah, lalu ajaran agama Buddha ini itu bersifat universal. Nah, jadi bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dan juga dapat mengikutinya itu dari setiap perkembangan zaman. Yang kedua yaitu validitas, keautentikan, dan pentingnya memahami kerangka dalam isi kitab suci Tripitaka. Nah,
alasan validasi Tripitaka yang diragukan yaitu karena dia itu berisi 8.000 halaman, banyak banget gitu kan. Terus awalnya ini juga dilestarikan secara lisan, lalu menghafal sutta sebanyak itu tidaklah mungkin karena itu tuh sangat banyak gitu. Apalagi para biku saat ini aja mampu menghafal dan menjawab pertanyaan dari sutta yang ada. Jadi kemampuan mengingat para biku sangatlah kuat. Para sangha mendedikasi kehidupan untuk mengulang dan mendiskusikan langsung dengan Sang Buddha. Kalau kita sekarang kan ya kita bisa belajar dengan sendirinya juga sih, autodidak gitu. Kita kayak baca sehari itu satu gitu. Nanti kayak pasti adalah yang kayak beberapa itu yang nyantol gitu di pikiran kita gitu. Nah, lalu ada alasan penting mengapa harus memahami kerangka Tripitaka, karena agar kita itu dapat dipermudahkan dalam memahami mana dari setiap sutta. Lalu kita juga dapat memudahkan kita dalam mengait akibatkan setiap sutta agar relevan dengan kondisi kita gitu. Lalu juga menghindari kesalahpahaman dalam penerapan sutta dalam Tripitaka. Jadi ini tuh penting banget gitu, kita tuh harus memahaminya lah gitu, supaya kalau misalnya di luar sana nanti kalau ada yang tanya tentang buku Tripitaka atau tanya buku agama Buddhamu apa namanya gitu, nah kita tuh bisa jawab gitu. Lalu yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Nah, jadi kalau pada saat proses pembentukan Tripitaka yaitu banyaknya biku sangha yang ingin memperlunak ajaran Buddha, lalu banyaknya perpecahan dalam pemahaman Dhamma dan juga usaha dalam menjaga kemurnian dan keotentikan melalui sidang konsili sangha gitu. Lalu untuk masa depan dan masa kini yaitu pemahaman dan pemaknaan yang benar. Jadi kayak kita, apalagi kita anak muda gitu, harus tahu lah ya gitu, bisa memahami makna-makna yang benar dalam buku Tripitaka. Lalu mampu mengaitkan dengan kehidupan sosial, lalu ada keyakinan dan pendirian kuat terhadap keagamaan, berpegang teguh dan menganut kitab suci Tripitaka agar keotentikannya dapat terjaga. Itu 4 yaitu esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Nah, yaitu ada kehidupan sekarang penuh dengan pengaruh globalisasi dan apalagi di masa depan nanti itu. Anak-anak zaman sekarang aja kecil-kecil udah dikasih pegang handphone gitu. Karena kalau zaman dulu itu mungkin di umur belasan gitu baru pegang handphone gitu. Tapi sekarang kayak baby baru atau nggak baru satu tahun gitu udah dikasih iPad, dikasih handphone, dikasih nonton YouTube gitu. Jadi ajaran agama Buddhanya itu berkurang gitu. Lalu ada oleh sebab itu perlulah urgensi dalam penerapan isi Tripitaka agar selalu berada di jalan yang benar, baik secara akademis ataupun profesi. Lalu ada penerapan dilakukan dengan memahami kerangka dan sutta yang seiring dibabarkan dan mengaitkan dengan kondisi kita juga itu. Lalu ada nasihat dari Sang Buddha masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini, meskipun sudah berbeda zamannya gitu. Ya kayak kita baca doa Pancasila lah atau baca doa apa, itu aja masih kita pakai kan sampai sekarang gitu. Lalu ada kitab suci Tripitaka tetaplah sama pada hakikatnya. Nah, jadi isinya itu yang kian banyak ratusan itu gak akan pernah berubah gitu. Lalu Tripitaka sebenarnya mengandung banyak sekali sutta yang bisa dipetik nilai moralnya untuk diperhatikan dalam kehidupan sosial. Ya kalau kita baca buku Tripitaka ya kita pasti tahu lah kayak
oh ini tuh sangat relevan sekali dengan kehidupan kita gitu. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga dapat dimengerti. Namo Buddhaya.